Udah siap buat balik ke Hell's Kitchen karena Daredevil resmi comeback di MCU lewat series terbaru mereka, Daredevil Born Again. Kali ini pertarungan Matt Murdock bakal lebih brutal, lebih personal, dan lebih gila dari sebelumnya. Kenalin lagi Wilson Fisk aka Kingpin, dalang kriminal yang sekarang pengen jadi wali kota New York. Matt nggak cuma harus ngelawan preman jalanan, tapi dia juga harus ngelawan penjahat yang punya kekuatan politik dan hukum di belakangnya. Sebelum nonton seriesnya, tonton dulu video ini karena di sini gue bakal ngebahas semua hal yang perlu kalian tahu sebelum nonton Daredevil Born Again. Gak usah lama-lama lagi, bareng gue Rian, let's explore this universe. Daredevil Born Again mengambil set 5 tahun setelah series Daredevil season ketiga yang tayang di Netflix, menunjukkan gimana Matt ini berusaha untuk bangkit dan membangun lagi firma hukumnya sambil tetap menjaga kota dari bayang-bayang kriminal. Di sini Daredevil bukan cuma menghajar musuh, tapi ini perang ideologi antara keadilan sama kekuasaan melawan Kingpin. Series ini di-create dan ditulis sama Dario Scarpane, produser dan writer dari series The Punisher, bareng sama Matt Corman dan Chris Ord, kreator dari Cover Affairs, drama mata-mata yang sukses bertahan sampai 5 season. Mereka dibantu juga sama Jill Blankenship, penulis dari series Arrow dan juga series Sweet Tooth. Terus ada Grant Godfrey, penulis utama dari series The Flash dan DC Legends of Tomorrow. Beberapa sutradara yang terlibat di series ini ada Aaron Moorhead dan Justin Benson yang sempat menyutradarai beberapa episode dari series Loki dan Moon Knight. Juga ada Michael Cuesta, sutradara dari series Homeland dan Dexter. Lalu ada Jeffrey Nachmanoff, sutradara dari The Day After Tomorrow. Juga ada David Boyd, director dan sinematografer yang dulu terlibat di series Agent of S.H.I.E.L.D. dan The Walking Dead. Untuk produsernya sendiri tentunya ada Kevin Feige, Louis D'Esposito, Brad Winderbaum, dan juga ada Chris Gary, dan juga Charlie Cox kabarnya juga ikut menjadi eksekutif produser untuk series ini. Series ini tentunya diproduksi sama Marvel Television yang berada di bawah Marvel Studios di bawah Walt Disney Company. Daredevil Born Again pertama kali diumumkan di San Diego Comic Con 2022 dan langsung bikin fans MCU heboh karena konfirmasi kembalinya Charlie Cox dan Vincent D'Onofrio sebagai Kingpin dan Daredevil yang kembali lagi memerankan perannya dari seri sebelumnya. Awalnya series ini dijanjiin untuk tayang 18 episode, tapi Marvel nge-remake sebagian besar seriesnya di akhir 2023 gara-gara katanya kurang nendang. Kevin Feige sendiri yang nge-push buat revisi biar ceritanya lebih intens dan lebih menyerap vibe brutal dan emosionalnya Daredevil. Akhirnya, series ini dipecah menjadi 2 season dan masing-masing bakal punya 9 episode dengan fokus ke konflik personal dan kehidupan street level yang jadi ciri khasnya Matt Murdock dan juga konfliknya melawan Kingpin. Series ini juga nyambung ke series Echo dan Hawkeye, jadi bisa jadi nanti juga akan ada kejutan crossover sama karakter lain yang mungkin seperti Spider-Man atau Jessica Jones dan juga karakter-karakter lain yang eksis di universe Marvel Netflix dulu. Seriesnya bakal tayang 2 episode perdana langsung pada tanggal 5 Maret 2025, which is sudah tayang sekarang, dan bakal terus update setiap minggunya 1 episode, kecuali pada tanggal 26 Maret karena bakal ada 2 episode sekaligus, episode 5 dan 6 yang bakal tayang barengan, dan akhirnya terus bakal update setiap minggu 1 episode sampai di finalenya pada tanggal 15 April 2025. Setiap episodenya bakal punya durasi sekitar 50-60 menit dan ratingnya TVMA atau setara R-rated. Jadi siap-siap untuk ngelihat aksi berdarah-darah, pertarungan brutal, dan sisi tergelap Hell's Kitchen tanpa sensor. Ini bukan MCU versi kalem, ini Daredevil yang sesungguhnya. Cast and Character. Kita kenalan lagi sama para cast dan karakter yang bakal bikin Daredevil Born Again ini makin panas. Pastinya ada Charlie Cox yang balik lagi menjadi Matt Murdock aka Daredevil, pengacara buta yang jadi penjaga Hell's Kitchen dengan indera super setelah kejadian kecelakaan kimia. Matt terus berjuang buat ngejaga keseimbangan hidupnya sebagai pahlawan dan manusia biasa, walaupun itu sering banget bikin dia jadi babak belur secara fisik maupun secara emosional. Terus ada Vincent D'Onofrio yang comeback sebagai Wilson Fisk aka Kingpin, raja kriminal yang kejam yang mengontrol kota lewat manipulasi dan kekerasan.
Setelah insiden di ending Hawkeye, Fisk balik lagi dengan versi yang lebih brutal dan gak takut main kotor buat dapetin kekuasaan. Dan dari series Echo, kita tahu kalau dia bakal jadi calon wali kota New York dan bakal jadi wali kota New York beneran di series ini. Terus ada Karen Page yang diperanin sama Deborah Ann Woll yang masih jadi jurnalis investigasi nekat yang siap membongkar kebenaran meskipun taruhannya nyawa. Dimana terakhir mereka ini bekerja sama membentuk firma hukum bersama Foggy Nelson dan Matt Murdock dengan nama Foggy, Nelson, and Page. Dan tentunya ada Foggy Nelson yang diperanin sama Eldon Henson, sahabat setianya si Matt Murdock yang jadi kompas moral buat si Matt Murdock. Yang bikin menarik ada John Bentrell yang balik lagi menjadi Frank Castle aka The Punisher, mantan marinir yang jadi vigilante tanpa ampun setelah keluarganya di-kill. Hubungan Frank sama si Matt ini kayak love-hate relationship, penuh ketegangan, tapi ada rasa saling hormat di balik semua itu. Terus ada juga Ayelet Zurer sebagai Vanessa Fisk yang kayaknya bakal lebih aktif ngatur kerajaan kriminal suaminya kali ini. Nah, musuh baru yang bakal bikin Matt makin stres di sini ada si Muse. Pemerannya masih misterius. Dia ini seniman psikopat yang berkarya pakai tubuh korbannya sendiri. Dia bakal ngebawa Daredevil ke sisi tergelap Hell's Kitchen yang mungkin belum pernah dia hadapi sebelumnya. Terus kemungkinan bakal ada Echo di sini yang diperanin sama Alaqua Cox yang bisa meniru gaya bertarung lawan tapi nggak punya peran banyak kayaknya ya di series ini. Terus ada juga detektif Cole North yang diperanin sama Michael Gandolfini yang berani melawan korupsi meskipun resikonya gede banget. Terus ada karakter baru lainnya yang bikin penasaran, termasuk ada Sheila Rivera yang kemungkinan punya koneksi sama dunia kriminal lokal. Ada juga Heather Glenn yang diperanin sama Margarita Leviva, love interest klasiknya Matt Murdock yang bisa bawa konflik emosional baru. Terus ada juga Bebe Urich yang diperanin sama Genia Walton yang mungkin meneruskan perjuangan pamannya si Ben Urich lewat jurnalisme jalanan. Dan jangan lupa ada Bullseye yang diperanin sama Wilson Bethel yang juga kemungkinan bakal balik di sini. Kayaknya udah pasti balik sih dan muncul ngeset konflik di episode-episode awal. Ada juga White Tiger yang diperanin sama Kamar de los Reyes yang udah almarhum, dimana White Tiger ini adalah pahlawan jalanan yang punya kekuatan mistis yang bisa keluar dari amuletnya, dan di sini dia akan dibela sama si Matt Murdock. Terus ada karakter-karakter misterius lainnya kayak Cherry, Bookman Cashman sampai ke Betty Beastie yang masih abu-abu perannya. Tapi ini bakal jadi elemen kejutan di dalam ceritanya. Storyline. Daredevil Born Again nge-set cerita 5 tahun setelah kejadian di season 3. Tapi ini kayak reset button buat semua karakter. Jadi kayak awal yang baru gitu. Nah, Matt Murdock aka Daredevil ini punya origin story yang bener-bener dark dan complicated di komik Marvel. Dibuat sama Stan Lee, Bill Everett, dan Jack Kirby pada tahun 1964. Ceritanya si Matt ini dimulai pas dia kecil. Suatu hari, dia menyelamatkan orang dari truk yang ngebut tapi malah kena siraman bahan kimia radioaktif yang malah bikin penglihatannya si Matt ini jadi menghilang alias jadi buta. Tapi bukannya jadi lemah, indera lainnya si Matt Murdock ini malah makin kuat. Dia punya pendengaran super, sentuhan ultra sensitif, bahkan penciuman yang tajam banget. Bisa dibilang kekuatan yang dia dapetin ini kayak blessing sekaligus curse yang membuat dia jadi mencari jati diri dan akhirnya menjadi vigilante di malam hari sambil tetap ngejalanin hidup normal di siang hari. Di seriesnya, perjalanan Matt Murdock jadi Daredevil dimulai dari kecelakaan tragisnya dia, dimana setelah itu dia dibimbing sama Stick, ahli bela diri buta yang galak tapi jago banget. Matt ngasah skillnya sampai jadi petarung mematikan. Tapi hidupnya nggak cuman soal berantem. Siangnya dia jadi pengacara bareng sahabatnya dan bikin law firm Nelson and Murdock. Masalahnya makin lama si Matt ini makin sadar kalau sistem hukum ini sering banget gagal. Terlalu banyak penjahat yang lolos tanpa kena hukuman. Akhirnya dia memutuskan buat turun tangan sendiri, menjadi Daredevil di malam hari, ngeberesin jalanan Hell's Kitchen dan ngejar keadilan sendiri yang mungkin hukum nggak bisa kasih. Sementara itu, kebangkitan Wilson Fisk aka Kingpin menjadi raja kriminal di New York adalah kisah ambisi, manipulasi, dan tekad yang gak ada matinya. Awalnya dia cuma jadi bodyguard buat bos mafia yang bernama Don Rigoletto. Tapi kecerdasan si Fisk ini bikin dia jadi naik level cepat banget. Dia bunuh si Rigoletto dan langsung ngeklaim tahtanya sebagai Kingpin. Yang bikin Fisk ini beda dari bos kriminal lain, dia ini bukan sekedar brute force, dia mainnya cerdas, ngelipet bisnis-bisnis legal buat nutupin semua operasi kriminalnya. Dari balik jas rapi dan senyum palsunya, dia narik semua tali yang mengontrol dunia hitamnya New York.
Nah, Daredevil dan Kingpin ini pertama kali bentrok di komik Daredevil issue 170 tahun 1981 yang ditulis sama Frank Miller. Nah, pada titik ini, Kingpin sebenarnya udah pensiun dari dunia kriminal. Tapi kayak hukum alam, setiap ada yang coba mengambil ahli kekaisarannya, dia otomatis ketarik balik ke permainannya. Sementara itu Daredevil lagi gencar ngeburu korupsi di kota New York. Gak nyadar kalau dia bakal ketemu sama salah satu tokoh paling berbahaya dan berpengaruh di New York. Fisk bukan sekedar bos mafia biasa, dia ini dalang licik yang paham cara mainan politik, duit, dan punya pasukan preman siap tempur. Kingpin itu ancaman level dewa, bukan cuma karena badannya yang gede dan kuat, tapi karena dia bisa muter-muterin hukum pakai pengaruhnya yang besar. Pertarungan besar mereka terjadi di komik Daredevil issue 171, di mana Kingpin menjebak Ben Urich, salah satu sekutunya Matt. Ini memaksa Daredevil berantem di dua medan perang, lawan preman Fisk secara fisik dan berjuang menjaga reputasinya di mata publik. Ini bukan cuma soal adu pukul, tapi juga perang mental. Kingpin gak puas cuma ngancurin Daredevil secara fisik, dia juga pengen bikin hidup Matt ini berantakan total. Di komik Daredevil 172-174, Fisk main kotor banget, dimana dia manipulasi, tipu daya, dan sampai bikin main games yang bikin hidupnya si Matt ini kayak neraka berjalan. Kingpin paham banget kalau kekuatan terbesar Daredevil adalah rasa keadilan yang gak gampang goyah. Jadi misinya di sini jelas, dia pengen menghancurkan semangat itu pelan-pelan. Ini yang bikin rivalitas mereka tuh jadi ngeri banget. Daredevil itu pejuang moral yang gak bakal jual prinsipnya, sementara Kingpin justru nyaman banget hidup di area abu-abu moral. Nah, yang bikin Fisk ini makin serem, dia nggak butuh kekuatan super atau pasukan mutant. Dia cuma manusia biasa dengan tekad baja, otak licin, dan brutalitas yang tinggi. Ini bisa bikin nyali ciut. Makanya Daredevil nggak bisa asal gebuk buat menang melawan Kingpin. Ini perang yang jauh lebih dalam daripada sekedar baku hantam di gang sempit. Seiring berjalannya seri Frank Miller, persaingan Daredevil dan Kingpin ini makin personal. Fisk yang udah sering ketemu pahlawan lain menemukan tantangan sesungguhnya justru di Daredevil, satu-satunya orang yang bisa terus-terusan ngacak-ngacak kekaisarannya. Pertarungan mereka bukan cuma soal memberantas kejahatan, tapi juga soal kendali, bentrok ideologi, dan siapa yang paling pantas menentukan masa depan New York. Nah, Born Again jadi puncaknya, kayak game kucing tikus yang benar-benar brutal. Kingpin menghancurkan hidup Matt pelan-pelan, dimana metodenya dingin dan kejam. Ini nunjukin seberapa jauh dia bakal melangkah buat menang. Tapi yang bikin rivalitas ini epic, mereka nggak akan pernah bisa benar-benar mengalahkan satu sama lain. Mereka ini terjebak dalam perang abadi yang nggak akan ada akhirnya. Dan justru itu yang bikin hubungan mereka ini jadi salah satu yang paling kompleks dan ikonik di dunia Marvel. Pertarungan awal mereka bukan cuma ngebentuk karakter Matt dan juga si Wilson Fisk, tapi juga ngeset standar baru buat dinamika hero villain di Marvel. Manipulasi licik Fisk ketemu sama tekad keras kepalanya si Matt Murdock, ngehasilin rivalitas yang ngebentuk siapa mereka sebagai individu. Jadi pas kita ngelihat Daredevil Born Again, penting banget buat tahu kalau konflik ini tuh dipupuk dari dulu dan masih jadi salah satu cerita paling timeless dan seru dalam sejarah Marvel. Kingpin ini kayak penjahat yang gak ada matinya. Orang ini udah comeback lebih sering daripada sebagian besar villain Marvel. Dan anehnya, setiap kali dia comeback, dia jadi makin berbahaya. Awalnya Kingpin ini cuma raja kriminal yang modal otot plus otak. Tapi lama-lama dia berevolusi jadi sesuatu yang jauh lebih serem. Seorang manipulator kelas berat yang bisa mengkontrol bukan cuma dunia bawah, tapi juga dunia politik yang sah. Tujuan utamanya adalah menguasai New York City. Yang bikin Kingpin makin menarik adalah motivasi pribadinya yang kuat, terutama soal istrinya, Vanessa Fisk. Beda banget sama penjahat lain yang cuma ngejar kekacauan dan kekuasaan, obsesinya Fisk ini punya sisi yang emosional. Dia beneran pengen ninggalin dunia kriminal demi hidup damai bareng Vanessa. Dia bener-bener coba jadi orang yang lebih baik buat si istrinya ini, dan buat sesaat kayaknya berhasil ya, tapi ya itu nggak akan lama lah. Begitu Fisk mundur, para kriminal lain langsung nyium celah dan berebut kekuasaan. Nah, Vanessa yang diceritakan mati di dalam satu storyline bikin Fisk ini hancur banget. Itu yang jadi titik baliknya dan dia berhenti jadi pura-pura balik. Dengan patah hati dan dendam yang dia punya, dia akhirnya balik lagi ke dunia kriminal dan kali ini lebih brutal, kejam, bahkan lebih bertekad buat mengambil alih New York sepenuhnya. Kingpin terlahir kembali dan siap menghancurkan siapa aja yang berani ngelawan jalannya.
Kita tahu kalau Kingpin ini monster, dia bisa ngehajar Daredevil dalam duel 1 lawan 1. Tapi kekuatan sebenarnya dia tuh bukan dari fisiknya, tapi di otaknya yang licik. Bukannya kotorin tangannya sendiri, Fisk punya pasukan pembunuh, tentara bayaran, dan villain-villain yang siap nurut sama dia. Salah satu senjata yang paling mematikan adalah Bullseye, penjahat yang punya akurasi nyaris sempurna dan hobi banget menyiksa si Daredevil. Bullseye nggak cuma jadi ancaman fisik tapi juga jadi sumber trauma buat si Matt Murdock. Apalagi setelah momen brutal di Daredevil isu 181 ya, saat dia ngebunuh Elektra. Itu adalah salah satu adegan paling ngejelep di sejarah komik Marvel. Nah, Bullseye ini kayak bom waktu yang bisa meledak kapan aja. Makanya Fisk tahu kalau dia nggak bisa 100% percaya sama Bullseye. Obsesi gila buat ngebuktiin diri bikin si Bullseye ini jadi pedang bermata dua. Tapi disinilah kejeniusan si Wilson Fisk ini berjalan. Dia tahu gimana cara bermain pikirannya si Bullseye. Dia narik ulur biar dia tetap bisa jadi alat yang bisa dipakai sama Wilson Fisk. Nah, Wilson Fisk sesekali dia bosan jadi penguasa jalanan dan ambisinya ini jadi makin gede. Dia sadar kalau dia pengen bener-bener mengkontrol New York, dia harus main lebih cerdas. Jadi apa yang dia lakukan? Dia mencalonkan diri jadi wali kota. Kingpin yang dulu berkuasa lewat rasa takut dan kekerasan memutuskan untuk main lewat sistem. Ini kejadian di komik Daredevil isu 208 karyanya si Zip Zdarsky, dan ini benar-benar ngerubah permainan. Begitu duduk di kursi wali kota, Fisk ini mulai melegalkan kejahatannya. Dia bikin undang-undang anti-vigilante yang bikin Daredevil jadi buronan. Kingpin bukan cuma menguasai jalanan lagi, dia jadi simbol hukum itu sendiri. Tapi yang bikin dia makin serem adalah meskipun udah di posisi kekuasaan yang sah, dia nggak pernah bener-bener berubah. Di balik semua senyum politikusnya, dia masih main pionnya di dunia kriminal, masih tarik tali dari balik layar. Fisk jadi tetap yang paling berbahaya dari sebelumnya. Sekarang dia bukan cuma Kingpin, tapi juga raja tanpa mahkota yang mengontrol New York dari dua sisi, jalanan dan politik. Pada akhirnya, kisah hidup Kingpin ini ngebuktiin kalau dia tuh nggak pernah bisa diam. Entah lewat manipulasi, kekuatan, atau bahkan main politik, Fisk ini selalu menemukan cara buat tetap berkuasa. Daredevil udah beberapa kali menjatuhkan dia, tapi kayak bos di level game, Kingpin ini selalu bangkit lagi. Lebih kuat bahkan lebih licik. Nah, buat si Matt Murdock, Fisk itu bukan sekedar musuh. Dia adalah antitesis dari semua yang Daredevil perjuangkan. Matt percaya sama keadilan, bahkan even si sistemnya ini rusak. Sementara Fisk, buat dia kekuasaan itu adalah keadilan. Nah, seri barunya ini bakal mengambil set 5 tahun setelah ending dari Daredevil season ketiga. Nah, Matt Murdock ini mungkin udah sembuh secara fisik, tapi mentalnya pasti masih berantakan. Dan seperti biasa, cara Matt healing adalah ngelemparin dirinya ke lebih banyak bahaya. Dia juga ngebawa keadilan ke Hell's Kitchen lewat jalur hukum melalui law firmnya Nelson, Murdock, and Page. Tapi ya, hidup nggak pernah semulus itu buat Daredevil. Wilson Fisk sekarang lagi mengejar kursi wali kota New York dan bakal jadi. Itu artinya Matt bakal ketemu jenis pertempuran yang beda banget. Ngelawan preman dan pembunuh itu kayak udah biasa gitu ya. Tapi ngelawan dalang politik yang punya media, hukum, dan citra publik, itu levelnya udah gede banget lah. Meskipun cerita ini mengambil inspirasi dari komik legendaris Born Again karyanya si Frank Miller, ini bukan adaptasi yang straightforward ngambil dari komik itu. Dan itu masuk akal karena versi Netflix dulu udah banyak pakai elemen kunci dari komik itu. MCU bakal ngebawa ceritanya sendiri, tapi kalian bisa expect drama intens, pertempuran brutal, dan dilema moral yang bikin lu mikir. Apalagi Matt bakal ketemu sama The Muse, pembunuh berantai yang menggunakan tubuh korbannya sebagai media seni. The Muse pertama kali muncul di Daredevil volume 5 isu 11 tahun 2016 dan dia ini tipe villain yang bakal bikin hidup Matt ini makin remuk. Born Again kelihatannya bakal jadi kombinasi sempurna antara aksi jalanan yang keras, pertarungan pribadi yang menyakitkan, dan kejahatan yang makin brutal. Matt harus menavigasi New York yang udah berubah total sambil ngejaga prinsip yang tetap utuh soal kepercayaannya dia tentang sistem. Tapi ini kan Daredevil ya, dia bakal terus berjuang bahkan kalau dunia mungkin udah nggak adil. Jadi buat kalian yang udah ngikutin perjalanan Matt Murdock dari awal, siap-siap buat roller coaster emosi yang bakal ngebawa kalian ke titik puncak konflik antara Daredevil melawan Kingpin di series Daredevil Born Again ini. Dan ini bakal jadi perjalanan yang liar banget dan epic menurut gue. Series and comic recommendation.
Buat kalian yang suka baca komik dan pengen banget tahu tentang perjalanannya Daredevil dan konfliknya melawan si Kingpin, kalian bisa baca Daredevil, bisa mulai dari isu 170 sampai mungkin 174. Kalian juga bisa baca komik-komik lainnya seperti seri komik Daredevil Born Again, walaupun ceritanya nggak banyak bakal diadaptasi di sini. Dan kalian juga bisa nonton series Marvel Netflix dulu yang sekarang juga tayang di Disney Plus Hotstar, mulai dari Daredevil Season 1, Daredevil Season 2, dan mungkin The Punisher Season 1 sampai Daredevil Season ketiga. Tapi kalau kalian nggak nontonin series itu juga nggak apa-apa, karena di beberapa interview dikasih tahu kalau nggak wajib banget buat ngikutin seriesnya. Tapi kalau gua saranin, mendingan sambil kalian nunggu setiap episode setiap minggu, kalian sambil ngikutin series Daredevil yang dulu. Gua jamin kalian bakal cinta karena itu series favorit gua. Dan sebenarnya udah tayang 2 episode dan gua udah nonton, dimana 2 episode Daredevil ini aja udah bikin gua jatuh cinta. Jadi kalian wajib banget nonton. So itu dia semua hal yang perlu kalian tahu sebelum nonton Daredevil Born Again. Kalau ada hal yang mungkin gue lewatkan, ini mungkin gue gayanya nggak seperti biasanya gue ceritain plotnya dari season 1 sampai season ketiga, karena itu bakal panjang banget. Jadi gue ngejelasin aja hubungan antara Daredevil melawan Kingpin dan juga karakter-karakter lainnya yang bakal terlibat di sini. So itu kayaknya udah cukup buat kalian lanjutin buat nonton series Daredevil Born Again. So, kasih tahu gue apa yang kurang di kolom komentar, dan thank you udah nonton video ini. Jangan lupa like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Cari kita juga di TikTok dan di Instagram karena kita juga bikin konten di sana. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Rian, until next time. Keep exploring the multiverse.